Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpiani dengan NIM 1703521053 dari Program Studi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan materi Principle of Business Communication atau prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menampilkan slide presentasi saya. Principle of Business Communication. Topik yang akan saya bawakan yaitu pertama ada choosing words, lalu ada forming paragraph, lalu ada writing clear, concise, and effective, lalu ada using unbiased language, lalu yang terakhir ada composing with style. Composing effective message sendiri atau menyusun pesan efektif memiliki 3 sub, yaitu ada pemilihan kata, mengembangkan kalimat, dan membentuk paragraf. Pemilihan kata sendiri yaitu gunakan kata-kata efektif yang dapat dimengerti oleh penerima, gunakan dictionary and thesaurus, lalu ada mengikuti 6 prinsip pemilihan kata. Prinsipnya itu apa aja? Dari 6 itu, yaitu pertama ada pilih kata-kata yang mudah dipahami, yaitu menganalisis pengetahuan, minat, pendapat, dan reaksi emosional penerima Anda. Maksudnya di sini adalah kita menganalisis terlebih dahulu siapa penerima dari pesan yang akan kita sampaikan, agar materi atau pesan yang akan kita sampaikan ini dapat diterima dengan baik oleh penerima. Lalu yang kedua, ada gunakan kata-kata yang spesifik dan tepat, yaitu gunakan kata-kata yang tertentu dengan jelas dengan makna yang tepat. Hindari kata-kata yang kabur atau abstrak, semacam banyak atau beberapa yang mungkin kata-kata tersebut memiliki arti yang beda untuk sebagian orang. Lalu yang ketiga ada pilih kata-kata yang kuat, yaitu kata yang kuat menciptakan gambaran yang hidup dalam pikiran penerima. Kata kekuatan sendiri memiliki arti yang berbeda dan menciptakan citra visual. Lalu yang keempat ada tekankan kata-kata positif, yaitu kata-kata positif menyampaikan optimisme dan kepercayaan diri, di mana kata-kata negatif dapat memicu ketidaknyamanan emosi dari sang penerima. Lalu yang kelima ada hindari penggunaan kata yang berlebihan. Kata-kata yang terlalu sering digunakan akan hilang efektivitasnya karena mereka telah digunakan terlalu banyak dalam percakapan atau pesan tertulis. Yang terakhir ada hindari kata-kata usang, yaitu kata-kata usang yang adalah kata-kata yang sudah ketinggalan zaman dan terdengar sombong, kusam dan kaku. Ungkapan usang, kaku, dan tidak alami. Bahasa percakapan berfungsi sebagai baik untuk komunikasi bisnis. Lalu yang kedua ada mengembangkan kalimat. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu menyusun kalimat yang jelas, benar, serta tata bahasa dengan kesatuan dan hubungan yang jelas antara kata dan gagasan. Lalu yang kedua, gunakan variasi kalimat namun tetap mempertahankan sebagian besar kalimat. Lalu berikan kalimat penekanan yang tepat. Untuk yang nomor 1 sendiri, menyusun kalimat yang jelas itu menggunakan kata-kata yang tepat, mudah dimengerti, kuat, dan positif. Berikan satuan kalimat, menyatukan kata-kata yang berhubungan dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Gunakan variasi kalimat namun tetap mempertahankan sebagian besar kalimat. Kita harus memvariasi kalimat yang akan kita sampaikan kepada penerima, namun kita harus menjaga inti dari kata-kata yang akan kita sampaikan tersebut. Selanjutnya ada membentuk paragraf. Bagaimana paragraf yang efektif itu? Paragraf efektif itu yang pertama ada gunakan paragraf pendek. Di mana gunakan paragraf pendek untuk membuat pesan lebih mudah dibaca dan dipahami. Simpan paragraf dalam suatu memo dan surat untuk masing-masing dapat disampaikan dengan 5 baris maksimal. Lalu ada berikan kesatuan paragraf, di mana semua kalimat dalam sebuah paragraf harus berhubungan dengan satu topik. Lalu yang ketiga, susun paragraf secara logis, di mana rencana langsung susunan paragraf secara logis itu terbagi menjadi 2, yaitu di mana ada rencana langsung, yaitu gagasan utama terdapat pada kalimat pertama paragraf. Lalu ada rencana tidak langsung, di mana gagasan utama muncul setelah perincian di dalam gugus kalimat. Lalu yang keempat ada berikan penekanan yang tepat pada paragraf, di mana
panjang pendek intonasi yang disampaikan itu harus sesuai. Lokasi ide ada di akhir, di awal atau di akhir. Pengulangan kata-kata kunci, kejelasan mengatakan apa yang penting, menyusun formatnya, dan lain sebagainya. Lalu ada breakdown koherensi paragraf, di mana kita harus melakukan transisi yang mulus dari suatu kalimat atau paragraf ke paragraf. Urutan item dalam urutan yang konsisten menggunakan kata transisi. Lalu ada menggunakan bahasa yang tidak bias. Apa sih bahasa tidak bias itu? Bagaimana bahasa yang tidak bias? Yang pertama ada bahasa yang tidak memihak. Bahasa harus tidak memihak dan menghormati semua individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, budaya, usia, kemampuan, agama, atau status sosial ekonomi. Lalu yang kedua ada bahasa yang bias gender atau bias lainnya. Nah, itu kita harus menghindari kata-kata yang merujuk pada gender tertentu atau kata-kata yang tertentu, misal entah itu gennya, uh, rasnya atau sebagainya. Lalu ada menyusun dengan gaya, di mana ada personalisasi pesan, yaitu gunakan kata dan gabungan kata yang tidak hanya dipahami oleh penerima saja, namun juga kata yang dapat mengungkapkan siapa diri kita sebagai penyampai pesan, serta kata-kata yang memberi gaya dan perbedaan pada pesan yang kita sampaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.